Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. ...84 tenaga kesehatan di RSUD Dok 2 Jayapura terpapar COVID-19. Menteri Kesehatan tetapkan tarif tes cepat COVID-19 maksimal Rp150.000. Pastikan protokol kesehatan dijalankan Wali Kota Sidak Pusat Perbelanjaan. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura terancam ditutup karena kekurangan tenaga kesehatan. Banyaknya tenaga kesehatan terpapar COVID-19 membuat pihak rumah sakit menutup sebagian ruangan pelayanan pasien. ...84 tenaga medis tersebut terdiri dari dokter spesialis, perawat, bidan, petugas laboratorium, petugas gizi, dan petugas farmasi. Direktur RSUD Jayapura Aloysius Giai mengatakan, jika penyebaran COVID-19 pada nakes terus terjadi, maka pelayanan di RSUD Jayapura akan ditutup sementara. 2022, setelah memperhatikan kondisi pelayanan Rumah Sakit Jayapura, terutama berkaitan dengan tenaga pelayanan, baik tenaga medis, paramedis, dan penunjang, di mana saat ini RSUD Jayapura terinfeksi COVID-19 85 orang, dan saat ini kita sementara di penampungan Hotel Said Entrop, dan ada sekitar 6 orang isolasi mandiri di rumah, 7 orang, yang lainnya di Hotel Said. Memang beberapa orang sudah dipulangkan karena hasil swab maupun PCR sudah negatif. Namun kondisi kalau satu ruangan positif berarti kan teman lain di unit itu, ruangan itu terpapar. Maka sesuai protokol kesehatan wajib diisolasikan. Artinya tidak boleh masuk minimal 2 minggu sampai dinyatakan negatif baru bisa masuk kerja. Dengan adanya ini saya tidak mau terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan kami pihak rumah sakit. Data per 8 Juli Satgas COVID-19 Papua menyebut ada 140 tenaga kesehatan di Papua yang terpapar COVID-19. Sebagian besar tenaga kesehatan terpapar COVID-19 karena ketidakjujuran pasien saat diperiksa. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Dengan 5 orang. Cek kesiapan Papua menuju new normal atau kenormalan baru. Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Kepala BNPB berkunjung ke Papua. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengapresiasi kinerja pemerintah Papua dalam menekan angka kematian akibat COVID-19. Kalau kita lihat dari angka kematian sangat kecil dibandingkan angka kematian nasional, di sini rendah karena 20 kematian dari 2000 berapa tadi. Ya otomatis sekitar 1%, lebih 1% dikit. Ya, dimana jauh lebih kecil daripada angka dunia. Si doa saya ya semoga terus kecil aja Pak, angka kematian itu. Kalau angka positif itu tergantung tracing yang dilakukan. Yang jauh lebih penting adalah angka kematian. Selama angka kematian terus bisa ditekan di bawah angka dunia bahkan 1%, itu sudah luar biasa.
Sementara itu, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta seluruh bupati dan gubernur dalam masa transisi menuju new normal harus bergerak cepat untuk menghidupkan kembali usaha kecil menengah agar ekonomi dapat kembali membaik. Masa transisi ini dimaksudkan agar pemulihan ekonomi itu segera bisa kita lakukan di tengah-tengah ancaman COVID-19. COVID-19 ini jangan dianggap sudah selesai, dan kita juga belum tahu kapan selesainya. Makanya kita berada dalam situasi pilihan, bukan pilihan, keadaan yang sulit. Dua-duanya tidak bisa dipilih, hingga perekonomian di Papua bisa terbuka dan bisa segera mendongkrak kondisi ekonomi kita, karena share-nya Papua saya kira juga sangat besar untuk perkembangan ekonomi secara nasional. Kepala BNPB Doni Munardo juga meminta seluruh bupati dan gubernur perketat protokol kesehatan. Kami merasa kagum ya bahwa para pimpinan daerah di Papua memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki inovasi yang bagus, memiliki kreativitas dalam mengendalikan COVID ini. Ya, walaupun tadi kita lihat jumlah kasusnya juga cukup tinggi, tetapi kemampuan untuk mengendalikannya sudah luar biasa. Contoh Mimika, ya. Kabupaten Mimika pada awalnya setiap hari kasus itu mencapai puluhan orang per hari, dan kami sempat khawatir karena keterbatasan fasilitas yang ada di Papua itu tidak bisa dikendalikan. Ternyata lebih dari 350 telah sembuh dan sekarang tinggal 50 orang saja yang dirawat. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Jadi 50 orang ini pun menurut penjelasan Pak Bupati tadi adalah masyarakat yang statusnya tanpa gejala atau OTG, orang tanpa gejala, dan dia yakin 50 orang ini akan sudah sembuh. Nah, kalau bisa sembuh berarti bisa jadi nanti 1 bulan ke depan tidak ada lagi kasus. Ini prestasi yang spektakuler. Data per 7 Juli 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Papua mencapai 2012 kasus, 986 sembuh dan 1004 pasien masih dirawat. Sementara pasien meninggal dunia berjumlah 22 orang. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Wali Kota Jayapura meminta seluruh petugas kebersihan di Kota Jayapura dalam bertugas mematuhi protokol kesehatan. Masih ditemukannya petugas kebersihan yang tidak memakai masker dan alat pelindung diri membuat Wali Kota geram. Selain lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, petugas kebersihan juga sering ditemukan dalam keadaan mabuk saat bertugas. Ini ada yang duduk dekat-dekat, tidak boleh, harus jaga jarak. Ini termasuk orang kepala batu. Virus itu tidak mengenal dia itu siapa, pejabat kah, pendeta kah, miskin kah, kaya kah, virus ini akan kena semua orang kalau kita tidak melakukan yang pertama, jaga jarak. Yang kedua, pakai masker kalau jalan keluar rumah. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ya, di Argapura dong kumpul semua di situ, antre, beli, minum, putar lagu kuat-kuat dengan mobil sampah itu punya speaker. Tidak boleh. Kalau laporan masyarakat, saya tiba di tempat, saya cabut kunci, langsung dipecat. Rentan terpapar COVID-19, Wali Kota Jayapura membagikan ribuan masker dan baju pelindung diri, helm, kacamata pada ratusan petugas kebersihan di Kota Jayapura. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Stok telur ayam di Merauke kosong. Pedagang telur di Pasar Wamanggu, Merauke kesulitan mendapatkan pasokan telur ayam dari peternak.
Ribuan ayam mati karena terinfeksi flu burung, menyebabkan telur ayam di pasar sulit didapatkan. Ibu ada telur enggak? Telur? Nggak ada, kosong. Udah kosong, udah lama ya kosongnya, Bu? Sudah. Udah lama ya? Betul enggak telur? Kosong ya? Udah berapa lama? Kalau lama sudah lama. Udah lama ya? Ada telur enggak? Jual telur? Enggak ada. Ada telur mahal. Mahal. Udah Tidak bisa beli kalau pecah Enggak, satu. telur ada enggak telur? Ya. Telur. Telur sekarang agak berkurang. Oh, kurang. Jadi enggak jual ya? Nggak jual karena bibitnya nggak bisa masuk. Udah berapa lama enggak jual? Lama ada corona. Udah. Hanya ada satu lapak pedagang di Pasar Wamanggu yang menjual telur, itu pun harganya mahal. Telur lokal Merauke. Harganya sekarang berapa per rak ini? Ini harganya saya jual 90 karena tangan ke tangan ini. Oh, tangan pertama. Telur 2 rak ke tangan. 1 kilo. Biasanya berapa? 70, 75 kalau yang biasanya itu. Oh gitu. Tapi ini banyak Pak telurnya, susah. Sekarang itu tidak ada telur Merauke ini. Gitu. Ada yang artinya belum semua bertelur begitu, masih anakan-anakan begitu. Langganan Pak, yang nyetor telur ke sini. Ada langganan. Ada ya. Pak, ini kira-kira masih akan naik tidak telurnya nih? Harganya? Maksudnya akan naik lagi harganya dari 90 mungkin jadi 100 mungkin? Enggak mampu kalau 100. Peternak ayam di Merauke masih menunggu vaksin flu burung yang didatangkan Dinas Peternakan ke Merauke. Data dari Dinas Peternakan, sejak Desember 2019, 68.000 ternak ayam mati terinfeksi flu burung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.